Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dikatakan, pada jam 3, nanti baca bahasa Indonesia nih. Pada jam 3, Petrus dan Yohanes, murid kesayangan Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyin, yang disebut dalam bahasa kekristenan 12 disciples atau 12 murid. Petrus atau Kefa, bahasa aslinya artinya batu karang, tempat berdirinya rumah ibadah pengikut Yesus. Kefa, batu karang. Peter, Petra, Petrus, itu pada jam seperti ini. Jam 3, silakan buka. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Jam 3 Petrus dan Yohanes menjalankan ajaran utama Yesus. Apa? Sholat. Di Alkitab tulis jam 3, berarti Petrus dan Yohanes dan semua termasuk Yesus sholat apa? Beliau sholat asar. Karena pada saat itu Rasulullah belum lahir dan belum terjadi Isra dan Mi'raj. Kemarin saya membahas tentang Shalom yang digunakan di pesantren Az-Zaitun, yang itu kemudian disebut sebagai salam Yahudi. Saya sudah tunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim juga berasal dari orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim juga berasal dari orang Yahudi. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu pertama kali, kalau di dalam Al-Quran ini, sebelumnya Nabi Muhammad tidak menggunakan itu. Baru setelah Nabi Muhammad mendapatkan Qulid'ullaha awid'ur rahman, kemudian pakai Bismillahirrahman. Tapi kemudian setelah ada ayat qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim di dalam surat An-Naml itu, maka kemudian Nabi Muhammad tidak hanya menggunakan Bismillahirrahman, tetapi kemudian menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi poinnya adalah Bismillahirrahmanirrahim itu dari Nabi Sulaiman, substansinya dari Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu kalau kita ditanya agamanya apa? Ya agamanya semuanya Islam. Agama formalnya adalah Yahudi. Nabi Sulaiman ini adalah anak Nabi Daud. Ya, setelah Nabi Musa itu agak jauh. Nah, ini membuktikan bahwa memang ada kontinuitas itu antara agama Yahudi, kemudian agama Nasrani, kemudian baru Islam. Ini adalah tiga agama yang seperti tongkat estafet. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sholat. Yang sholat ini jangan kaget juga, sholat ini adalah bahasa Ibrani awalnya. Ini digunakan oleh orang Yahudi juga. Yang sholat ini, jangan kaget juga, sholat ini adalah bahasa Ibrani awalnya. Ini digunakan oleh orang Yahudi juga. Maka kalau kita berpikir tidak luas, kita akan mengalami kesulitan nanti. Ada banyak sekali kesulitan dalam kehidupan ini sebagai konsekuensi dari pikiran sempit kita. Nah, sekali lagi, mari kita gunakan ini. Al-Quran kita gunakan untuk membedah masalah ini agar kita menjadi orang yang terbuka. Kita menjadi orang yang berpikiran luas, sehingga ketika ada sesuatu yang kelihatannya baru, terasa baru, kita mau membaca. Nah, tadi itu para ustadz, para penceramah, kalau ada sesuatu membaca lagi, ya kita membaca, kita mencari informasi agar wawasan kita menjadi semakin luas. Nah, berkaitan dengan sholat ini, silahkan buka surat Al-Hajj ayat 40. Silahkan buka dulu agar tidak terjadi salah asumsi. Nanti menuduh saya yang tidak-tidak, nanti malah dosa. Nah, tetapi kalau kita membuka bersama-sama, semoga kita mendapatkan inspirasi-inspirasi baru, mendapatkan hidayah dari Allah bersama-sama. Nah, kita memahami Al-Quran ini menjadi lebih baik lagi. Oke, sudah. Surat Al-Hajj ayat 40. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum li ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu may yansuruh innallaha qawiyyun aziz. Silakan dilihat terjemahannya pelan-pelan aja. Kita membahasnya pelan-pelan agar enak. Alladzina ukhriju, yaitu orang-orang yang dikeluarkan min diyarihim, dari negeri mereka, diusir dari kampung halaman mereka. Kalau sekarang kita negeri atau negara ya. Bi ghairi haqqin, dengan tidak benar, dengan tanpa alasan yang jelas. Illa ayyaqulu rabbunallah, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din,
Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, lahuddimat sawami', tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani. Sawami', ya itu artinya biara-biara Nasrani. Wa bi'un, gereja-gereja, ya. Wa sholawatun, ini dia yang tadi saya sebutkan bahwa sholat itu berasal dari bahasa Ibrani. Nanti saya terangkan, tapi yang jelas ini ditemukan di dalam Al-Quran. Wa sholawatun, dan rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Loh, jelas sekali di sini nih, orang Yahudi yang punya sholawat tadi itu adalah orang-orang Yahudi. Itu berasal dari kata sholat. Nanti saya terangkan dengan lebih lengkap lagi. Tetapi yang jelas di sini ada kata sholawatun. Kemudian baru wa masajidu, dan masjid-masjid yudhkaru fiha ismullahi katsira, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Kemudian walayan surannallahu mayansuruh, sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Jelas sekali ya, di sini di dalam ayat ini ada kata sholawatun. Sholawatun itu adalah jamak dari kata sholat. Nah, ini yang harus kita kaji dengan detail. Nah, kemudian ini dijelaskan wassalawatul yahudi karena isuhum. Jadi yang dimaksudkan sholawatul yahud, kalau ada kalimat itu sholawatul yahud, itu yang dimaksudkan adalah ya sinagog-sinagog mereka, tempat-tempat ibadah mereka. Maka tadi disebut di dalam Al-Quran ada lahuddimat sawami'u wa bi'un wa sholawatun di dalam surat Al-Hajj ayat 40. Baru wa masajidu. Oh, masajid. Ini silahkan nih. Ini silahkan. Ya, kalau nggak percaya, ambil Quran terjemah Depak biar lebih otoritatif lagi. Ya, walaupun Quran terjemah Depak ini juga banyak yang perlu kita sempurnakan, tetapi dalam konteks itu sudah benar. Ya, dalam konteks ini sudah benar terjemahannya. Nah, kemudian di sini dijelaskan, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas berkata, hiya kanais. Ya tadi itu yang dimaksudkan sholawatun tadi adalah kana isul Yahud. Ya, itu adalah sinagognya orang-orang Yahudi. Ai mawadhi'us sholawati, tempat-tempat sholat. Nah, kemudian di sini dijelaskan yang tadi saya terangkan bahwa sholat itu berasal dari bahasa Ibrani yang digunakan dulu oleh orang-orang Yahudi. Ya, sekarang siapapun yang tinggal di sana ya menggunakan bahasa Ibrani. Ya, wa asluha bil ibroniyah. Aslinya sholat itu tadi bil ibroniyah dengan menggunakan bahasa Ibrani. Apa itu? Soluta. Kalau dalam tradisi Yahudi bagaimana? Yahudi, karena itu basisnya bahasa Ibrani, sedangkan Islam itu basisnya bahasa Arab. Antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu ada hubungan yang begitu erat dari sisi kajian kebahasaan. Kalau kita baca misalnya dalam tradisi Yahudi yang selalu dilafalkan setiap hari itu, mereka menyebutnya selota. Kalau kita menyebutnya sholat. Saya nggak ngerti bahasa Ibrani ini. Saya tidak belajar bahasa Ibrani, cuma di sini ditulis wa asluha bil ibroniyah soluta. Sekali lagi, yang baru mengikuti, silahkan buka jilid 14 halaman 466 Lisanul Arab, kitab Lisanul Arab karya Ibnu Mandur. Jadi wa asluha bil ibroniyah soluta. Jadi ini berasal dari bahasa Ibrani, soluta, zelota, ada yang baca zelota. Kalau saya cek-cek itu ada yang baca zelota. Wa quri'at wa sholawatun wa masajidu. Jadi dibaca tadi itu wa quri'at wa sholawatun wa masajidu. Tadi di dalam Al-Qur'annya, ya. Kemudian waqila innaha mawadhi'u sholawatis sobiin. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa sholawatun yang dimaksud di situ adalah tempat-tempat beribadah orang-orang sobiin. Nah, itu dia. Makin jelas lagi. Silahkan nanti lanjutnya dibaca sendiri. Ya, kalau punya kitabnya, sudah menemukan kitabnya, silahkan dibaca sendiri. Kemudian diterangkan lagi paragraf berikutnya, biar tidak kepanjangan. As-sholatu baitun li ahlil kitabi yusalluna fihi. Yang disebut dengan as-sholat itu apa? Itu adalah rumah bagi ahlul kitab yang mereka sholat di dalamnya. Nah, ini dia makin membuat kita punya perspektif bahwa ini bukan bahasa baru. Jadi sholat itu bukan bahasa baru, tapi ini adalah bahasa lama.
Nah, maka yang harus kita lakukan adalah menjadi orang yang terbuka, tetapi tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang sakral.